Nah, Islam merah putih ini adalah ingin menunjukkan bahwa ini loh Islam Indonesia. Bahwa dengan berislam bukan berarti orang-orang Indonesia tidak boleh lengah untuk membela negara ini. Nasionalisme ini kan mewakili kepentingan nasionalis. Kemudian pan-islamisme juga gagal yang mewakili kepentingan-kepentingan kaum agamis. Nah, hingga akhirnya mereka itu berkonflik satu sama lain dan mereka itu tidak pernah akur. Nah, Indonesia kalau mau akur, ya sepertilah PDIP. Menjadilah Islam merah putih. Setelah Islam Nusantara, muncul Islam merah putih. Pencetusnya Puan Maharani. Katanya, cegah agama jadi jualan politik. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya lanjutkan sedikit. Jadi kalau dulu Islam liberal sudah tidak laku, dimunculkan lagi, sebenarnya dagangannya sama, yaitu Islam Nusantara, agak lebih elegan. Ternyata banyak kaum muslimin di Indonesia yang menolak. Nah, sekarang mau dimunculkan lagi karena Islam Nusantara sudah mulai banyak penolakan. Ini yang dimotori oleh Mbak Puan Maharani, Islam merah putih. Nah, itu. Akhirnya di medsos itu kalangan netizen mencoba bertanya, loh, kalau Islam merah putih nabine sopo? Nabinya siapa? Nah, itu. Apa Mbak Puan nabinya? Nah, itu. Jadi akhirnya sekarang masyarakat sudah semakin cerdas. Itu semuanya adalah untuk menjauhkan kaum muslimin dari akidah yang sahih. Jadi ini benar-benar fitnah syahwat, fitnah subhat, keraguan-raguan dalam rangka untuk tazkiyah, pendangkalan akidah kaum muslimin di Indonesia. Oleh karena itu, kuatkan akidah, supaya kita tidak mudah terhipnotis oleh subhat-subhat, keraguan-raguan yang dimunculkan oleh kalangan kafir dan kalangan munafik yang tidak ingin kaum muslimin kuat di Indonesia ini. Ketua DPR RI Puan Maharani mencetuskan Islam merah putih. Hal ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif Jaringan Moderasi Beragama Indonesia. Menurut Bahrawi, gagasan Islam merah putih cukup menarik karena menghadirkan keseimbangan antara nasionalisme di satu sisi dan agama di sisi yang lain. Bahwa konsep Islam merah putih penangkal hadirnya politik identitas berdasarkan agama yang saat ini masih menjadi komoditas politik pada setiap kali pemilu. Islam merah putih yang disampaikan Puan tidak perlu diperdebatkan. Seakan-akan menjadi aliran baru dalam Islam, sama halnya ketika orang mempersoalkan Islam Nusantara yang digagas Nahdlatul Ulama. Ditegaskan oleh Bahrawi, hakikat Islam merah putih yang disampaikan Puan Maharani menjadi jembatan yang baik untuk tidak membenturkan nasionalisme dengan agama. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya lanjutkan sedikit. Jadi kalau dulu Islam liberal sudah tidak laku, dimunculkan lagi, sebenarnya dagangannya sama, yaitu Islam Nusantara, agak lebih elegan. Ternyata banyak kaum muslimin di Indonesia yang menolak. Nah, sekarang mau dimunculkan lagi karena Islam Nusantara sudah mulai banyak penolakan. Ini yang dimotori oleh Mbak Puan Maharani, Islam merah putih. Nah, itu. Akhirnya di medsos itu kalangan netizen mencoba bertanya, loh, kalau Islam merah putih nabine sopo? Nabinya siapa? Nah, itu. Apa Mbak Puan nabinya? Nah, itu. Jadi akhirnya sekarang masyarakat sudah semakin cerdas. Itu semuanya adalah untuk menjauhkan kaum muslimin dari akidah yang sahih. Jadi ini benar-benar fitnah syahwat, fitnah subhat,
keraguan-raguan dalam rangka untuk tasqih pendangkalan akidah kaum muslimin di Indonesia. Oleh karena itu, kuatkan akidah ini, kuatkan akidah supaya kita tidak mudah terhipnotis oleh subhat-subhat, keraguan-raguan yang dimunculkan oleh kalangan kafir dan kalangan munafik yang tidak ingin kaum muslimin kuat di Indonesia ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian kaidah yang ke-9. Kalau kita ingin mendapatkan keistiqomahan dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita jaga istiqomah ini sampai kita menghadapi sakratul maut, kaidah yang ke-9, jauhi tasabbuh bil kufar. Islam merah putih ini adalah ingin menunjukkan bahwa ini loh Islam Indonesia. Bahwa dengan berislam bukan berarti orang-orang Indonesia tidak boleh lengah untuk membela negara ini. Saya kira konteks yang sangat sederhana itu pada tataran itu frasanya ya. Nah, Bang, lalu bagaimana kalau misalnya Bang Islah melihat PDIP? Bagaimana sebenarnya relasi PDIP dengan Islam itu sendiri? Karena kalau kita melihat kan PDIP ini kan nasionalis ya Bang ya, kelompok nasionalis, dan ini banyak sekali pandangan-pandangan yang menyebutkan bahwa kelompok nasionalis ini tidak religius. Namun kalau kita melihat sejarahnya sebenarnya justru ini PDIP itu sendiri dalam perkembangan Islam, membangun peradaban Islam yang ada di tanah air. Bagaimana kemudian Bang Islah melihat relasi PDIP ini dengan Islam itu sendiri? Ya, saya kira begini ya, memang dengan punya nasionalisme tinggi bukan berarti kita tidak punya giroh dalam beragama. Ini kan jelas sekali. Makanya saya bilang korban perang Uhud adalah orang Yahudi, namanya Muhayrik. Ini kalau sejarah dalam Islam ya. Artinya orang yang berjuang untuk Nabi, yang berjuang untuk Madinah itu bukan hanya orang Islam. Artinya inilah yang disebut nasionalisme yang berdasarkan multispektrum dari agama-agama. PDIP sendiri meskipun di situ banyak penganut agama-agama di dalamnya, saya kira memang ini adalah bagian dari konsep Madinah. Ini saya mohon maaf. Ini terus terang saya mengatakan begini karena saya punya dasar. Konsep kehidupan politik di Madinah itu sama persis dalam model yang lebih kecil itu bisa kita lihat dari PDIP. Satu contoh, PDIP ini kan beda dengan taruhlah seperti partai lain seperti PKS misalnya. PKS ini kan homogen sekali, di dalamnya Islam semua. Tapi pada intinya kalau kita tanya satu-satu ke mereka, ini mohon maaf, bisa jadi salah satu diantaranya ada yang mengharamkan Pancasila. Atau malah jangan-jangan yang mengharapkan Pancasila di dalam PKS itu malah mayoritas. Nah, apakah kemudian kalau kita ingin mengkhianati Pancasila itu nasionalismenya kita ragukan? Saya kira harus diragukan. Saya kira harus diragukan karena apa? Pancasila ini adalah kesepakatan dari bangsa kita, dari founding father dan juga seluruh rakyat Indonesia bahwa ini loh filosofi dan ideologi negara kita. Kalau kemudian ada bangsa, salah satu anak bangsa yang mengaku paling beragama, tapi kemudian tidak mau menyepakati dari ideologi negara itu, maka menurut saya inilah pengkhianat bangsa. Nah, PDIP dalam hal ini saya yakin meskipun PDIP ini berbeda-beda agamanya, beda-beda dalam keimanannya, saya yakin kalau ditanya soal Pancasila, saya yakin mungkin 100%, 200% mereka pasti akan mendukung sepenuhnya dan pasti mereka bertekad untuk menjaga tegaknya Pancasila. Nah, ini perbedaannya ya. Artinya begini, agama dan nasionalisme itu tidak boleh bertentangan, tidak boleh juga dibentur-benturkan. Salah satu kesalahan dari Taqiyuddin An-Nabhani adalah ketika dia gagal, pan-Arabisme di negara Arab itu gagal. Pan-Arabisme ini kan mewakili kepentingan nasionalis. Kemudian pan-Islamisme juga gagal yang mewakili kepentingan-kepentingan kaum agamis. Nah, hingga akhirnya mereka itu berkonflik satu sama lain dan mereka itu tidak pernah akur. Nah, Indonesia kalau mau akur ya sepertilah PDIP. Menjadilah Islam merah putih karena menjadi satu pertentangan. Ini analogi sederhananya seperti itu. Nah. Kemudian Bang Islah, bagaimana
menyikapi terkait dengan Islam yang disambung-sambungkan dengan banyaknya radikalisme dan juga terorisme ini, Bang Islah? Diulang Mbak, maaf tadi agak putus pas saya dengar rap tadi agak putus. Iya, terkait dengan radikalisme dan terorisme ini kan sepertinya erat sekali dihubung-hubungkan dengan Islam. Bagaimana menyikapi ini, Bang Islah? Saya tetap berpegangan ya, karena kebetulan memang kajian saya adalah terorisme dan radikalisme serta ekstremisme ya, bahwa terrorism has no religion. Itu saya selalu suarakan berulang-ulang. Kalaupun ada teroris yang mengaku beragama Islam, ya mungkin saja. Tapi itu dalam konteks adalah menunggangi Islam. Jadi memang kelompok-kelompok teror ini selama berabad-abad itu selalu menunggangi agama supaya mendapatkan dukungan yang sebanyak-banyaknya dari komunitas.